Ken Arok adalah raja yang mendirikan kerajaan Singasari, yang bertempat di Jawa Timur. Kali ini kita akan membahas kerajaan Singasari. Semoga dengan kisah ini kita dapat terus melestarikannya untuk masa depan, karena menyangkut nilai budaya Indonesia. Singasari adalah kerajaan yang berasal di kota Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi pada tahun 1222 Masehi. Adapun kisah yang menceritakan bahwa nama resmi kerajaan Singasari adalah Kerajaan Tumapel. Awal kisah, Ken Arok dahulu hanya menjabat sebagai seorang pengawal kerajaan dari seorang aku di Tumapel, bernama Tunggul Ametung. Dengan ambisinya untuk menjadi raja, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dan menikahi istrinya, Ken Dedes. Dan setelah menjabat sebagai Adipati Tumapel, Ken Arok berkoalisi dengan para Brahmana dan melakukan pemberontakan di kerajaan Kediri. Pemberontakan yang dilakukan oleh Ken Arok memaksa Raja Kertajaya, Raja Kediri untuk menyerahkan kekuasaannya, dan berpindah tangan ke kerajaan Singasari. Menurut cerita kemudian Ken Arok menjabat sebagai Raja Kerajaan Tumape, atau dinamakan Kerajaan Singasari. Berdasarkan cerita bahwa yang menurunkan raja-raja baru dari Ken Arok, serta saat Ken Arok dinobatkan raja pertama Singasari, dan melahirkan sebuah wangsa baru. Wangsa ini diberi nama Rajasa, Rajasa Wangsa, atau Girindra, Girindra Wangsa. Selanjutnya wangsa tersebut yang menurunkan raja-raja Singasari dan Majapahit yang menguasai Pulau Jawa. Pada pemerintahan Kertanegara, kerajaan Singasari mengalami kejayaan. Dalam hal itu kerajaan Singasari berambisi untuk menguasai seluruh Pulau Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Melayu dan Semenanjung Melayu serta wilayah Nusantara lainnya. Di era pemerintahan Kertanegara, kerajaan Singasari melakukan perkembangan perdagangan dan pelayaran, dari jalur Selat Malaka, dan disitulah kebesaran kerajaan Singasari. Adapun kisah puncak kejayaan Singasari pada tahun 1272 sampai 1292 Masehi, yaitu dengan Kartanegara. Dengan pemerintahan tersebut dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas khususnya dalam bidang politik dan keagamaan. Selain itu, Kartanegara juga memiliki ilmu yang sangat baik, dalam ilmu ketatanegaraan, ilmu tentang hakikat, ilmu pengetahuan dan bahasa serta patuh terhadap aturan agama. Kartanegara memiliki gagasan yang mempelopori aksi kejayaan yaitu, Cakrawala Mandala Dwipantara merupakan sebuah wawasan kemaritiman yang digagas oleh Kertanegara. Pada masa itu kehidupan ekonomi saat zaman kerajaan Singosari tergolong cukup maju. Karena kerajaan Singosari sangat strategis dengan berada di lembah Sungai Brantas, hal ini membuat tanah yang ada di kawasan itu menjadi sangat subur. Serta mayoritas masyarakat kerajaan Singosari dalam mata pencariannya adalah petani. Sungai Brantas pada saat itu juga menjadi salah satu lalu lintas perdagangan antar daerah dan wilayah. Dari banyak kisah keruntuhan kerajaan Singasari akibat pemberontakan Jayakatwang, Adipati Gelang-Gelang yang merasa tidak menerima dengan kebijakan Kertanegara, hingga akhirnya membunuh Kertanegara dan merebut kekuasaan untuk dirinya sendiri, sehingga Singasari pun runtuh. Kematian Kertanegara yang disebabkan oleh serangan dari Jayakatwang pada tahun 1292 Masehi, menjadi penanda berakhirnya agenda politik kerajaan Singasari. Saat itu walaupun Singasari sudah runtuh namun banyak penerusnya, dan pengadopsian konsep yang menjadi visi misi kerajaan. Tetapi, pencapaian Kertanegara tetap menjadi inspirasi bagi penerusnya.
Selain itu, pengadopsian akan konsep pemikiran Kertanegara juga dilakukan. Adopsi terhadap Cakrawala Mandala Dwipantara diteruskan oleh Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang didirikan oleh Raden Wijaya, menantu Raja Singasari terakhir Kertanegara. Pada awal berdirinya wilayah kerajaan ini hanya berada di bekas wilayah Singasari. Namun, Majapahit terus melakukan ekspansi baik di wilayah Jawa maupun luar Jawa.